Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai soal beton 2 untuk ITS. Jadi pembahasan untuk ini jawaban nomor 1 sampai 3. Saya akan membahas langsung ke nomor 4 saja. Jadi ketentuan saya di sini X adalah 1, Y adalah sama dengan 7. Jadi nilai balok di sini dimensinya 40 kali 55 ya. Kolom 55 kali 55 cm. Ln-nya 5,17 didapat dari X sama Y punya ketentuan saya. Oke. F yield-nya nilainya 417. 17 diambil dari X sama Y. F aksen C-nya 31 megapascal. Satunya itu dari nilai X punya saya. Untuk diameter selimut beton sama tulangan memanjang itu sama semua. Itu udah ketentuan. Terus untuk pembahasan nomor 1 cek geometrik dari SNI 287 pasal 21,5,1. Untuk pembahasan 1 L yang diketahui adalah LN panjangnya 5,17 meter. Terus B besar baloknya, dimensi balok lebar 40 cm dijadikan milimeter jadi 400 mm. H untuk kolom untuk hanya balok ya 55 cm dijadikan 550 mm. CC itu adalah selimut beton 40 mm. Untuk mencari D di sini rumusnya adalah H dikurangi CC dikurangi T sengkang dalam kurung tulangan memanjang dibagi 2. Yang hasilnya adalah ini. Kok kamu tuh ya ampun. Kamu tuh yang hasilnya adalah 489 sama dengan dijadikan meter ya 0,489 meter. Sekarang yang B, rasio B dibagi H lebih besar sama dengan 0,3. Jadi B dibagi H, B 40 dibagi hanya 55 itu ketemunya 0,772 lebih besar dari 0,3. ya. Terus yang C, dimensi BW lebih besar sama dengan 250 meter. Jadi BW di sini udah diketahui 40 cm dijadikan milimeter ketemunya 400 mm. Jadi lebih besar BW daripada 250 meter untuk soal. Jadi kok kayak saya ditandai sih terus dimensi BW tidak boleh lebih besar. Kolom pendukung ditambah jarak pada tiap sisi kolom. BW 400 lebih kecil daripada 550 plus 2x itu rumus ya. Jadi BW 400 mm lebih kecil daripada 1375. Hasilnya sekarang untuk persoalan nomor 2. Persoalan nomor 2 cek nilai minimum dan maksimum luasan tulangan dari SNI yang sudah disebutkan. Tulangan minimal harus sedikitnya udah ada di rumus ya. Ini rumusnya BW kali D dibagi 4 kali F yield akar F aksen C. Terus sekarang kita menghitung as minimum. F aksen C sama dengan 31 MPa. F yield-nya 417 megapascal ya. AS min 1 ya. Kita mencari AS terbesar. Kita mencoba AS min 1 dulu. Jadi ini rumusnya sudah ada. Kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah kita peroleh di cek persyaratan geometrik tadi. Jadi A-1 sama A-2 itu diambil yang terbesar. Jadi nilai yang terbesar adalah AS-2. Jadi yang kita ambil untuk perhitungan selanjutnya adalah
as min 2, yaitu 656,69 mm persegi ya, diambilan terbesar soalnya. Oke, lanjut. Oke, untuk menghitung Pmax 0,025 itu rumus as Pmax, rumusnya adalah rho dikali B dikali D. Itu nilai-nilainya dimasukkan sehingga mendapatkan nilai 48,90 mm persegi. Oke, kita sekarang mencari as pakai ya. Di sini kita ada 3D22, 5D22 dan 4D22. Yang ada di sini, yang ada di balok ya. Oke, terus as pakai rumusnya adalah jumlah tulangan dikalikan 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Nah, itu semua udah oke semua, saya cek. Jadi untuk as pakai 3D22, 5D22 dan 4D22 semuanya oke. Untuk persoalan nomor 3 sekarang. Jadi untuk nomor 3 adalah cek kapasitas momen positif dan negatif pada tiap potongan. Oke, kita masuk ke poin A. Mn positif lebih besar 0,5 mn minus pada muka kolom. Ini yang di awal kolom ya. Jadi kita menghitung yang 4D22. Oke, yang bawah tulangan lapangannya. Terus kita mencari A. Jadi mencari A itu rumusnya adalah AS dikali F yield. AS nya itu AS dari jumlah tulangan dikalikan diameter yang akan kita hitung, dibagi 0,85 dikali F aksen C dibagi dikali B, yang ketemunya 60,127 mm. Oke, nilai A udah ketemu. Sekarang kita mencari Mn adalah rumusnya AS kali F yield dikali dalam kurung D min setengah kali A. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang udah ada. Jadi hasilnya adalah 290,845,958 Newton per milimeter. Kita jadikan kilonewton per meter ya. Jadi 290,845,958. Oke. Yang kedua menghitung Mn positif yang ke-52. Itu jadi nanti itu menghitung muka kolom ya, muka kolom ini yang A. Nah, ini kan menghitung muka kolom kanan dan kiri. Ini saya asumsikan sama, soalnya kanan kiri tulangannya sama, jadi saya menghitungnya cuma satu kali. Oke, untuk menghitung Mn 5D22 itu ada di sini. Intinya biar video ini enggak lama-lama, Mn positif lebih besar 0,5 Mn negatif. Jadi 290 kN lebih besar daripada 178,8 kN. Jadi oke ya. Untuk yang B, Mn positif setiap nampang lebih besar 0,25. Ini untuk menghitung muka kolom ya pada jumlah tulangan 4D22. Yang oke, rumusnya sebenarnya sama. Biar mempersingkat waktu, kita langsung hasilnya saja. Jadi Mn positif di 4D22 adalah 290, sekian, lebih besar sama dengan lebih besar 89,4. Jadi oke, lebih besarnya itu banyak. Terus Mn di tengah bentang, kita mencari Mn 4D22 itu sama, langkah-langkahnya sama seperti itu. Oke, lanjut, kita mencari C ya. Cmn negatif di setiap nampang lebih besar 0,25. Jadi sebenarnya ini hitungannya sama ya, rumusnya sama, tinggal kita membagi di mana kita akan menghitung. Seperti 5D22, kita akan mencari 5D22, terus yang Mn negatif di tengah bentang itu kita mencari 3D22. Inti dari semua ini perhitungan yang saya hitung, cek geometri, hasilnya oke. Sekian video
Dari saya Muhammad Khairuddin Al-Jazuli 1431700 117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.